Ya, konflik Israel-Palestina menuai reaksi bervariasi dari warga di Amerika Serikat. Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat termasuk pemerintah kota New York menyatakan dukungan terhadap Israel. Kita langsung bergabung dengan jurnalis VOA, ada Randy Wicaksana dari kota New York. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat sore waktu New York, Randy. Ini Anda yang berada di kota New York, pastinya telah berbincang-bincang, begitu berdialog dengan warga New York. Sebetulnya tanggapan warga New York seperti apa terkait aksi saling serang antara Israel dengan Palestina ini? Selamat sore waktu New York ya. Kalau misalnya tanya bagaimana reaksi warga New York, saya bisa katakan terbelah menjadi dua kubu semenjak hari Sabtu kemarin setelah Hamas menginisiasi serangannya ke Israel dan kemudian Israel melanjutkan merespon dengan serangan pada sejak hari Minggu dan termasuk hari ini saya menyaksikan secara langsung protes dari dua kubu yang pro Palestina dan juga pro Israel. Suasananya sangat tegang meskipun Amerika Serikat secara geografis sangat jauh dengan Israel dan Palestina, namun gerakan aktivisme bagi mereka yang pro terhadap Palestina dan mereka yang pro terhadap Israel memang termasuk yang sangat aktif dan sering digaungkan. Termasuk ketika perang pecah pada hari Sabtu kemarin, gerakan protes kembali terjadi dan suasana sangat panas. Mungkin Anda bisa saksikan di layar kaca Anda visual yang kami kirimkan. Aksi protes dilakukan di beberapa tempat yang ikonik termasuk di Times Square. Dan tempat saya berdiri saat ini sudah selesai gerakan protes per jam 6 sore tadi, yakni di depan gedung atau markas PBB. Pada intinya NYPD atau kepolisian selalu mengerahkan pengetatan penjagaan agar konflik tidak atau bentrok terjadi di antara kedua kubu tersebut. Bahkan tadi saya bertemu dengan sekelompok warga Yahudi yang surprisingly mendukung gerakan pro Palestina. Pesan yang mereka ingin sampaikan pada dasarnya adalah ingin menyatakan kepada publik bahwa konflik yang terjadi pada saat ini di Israel dan Palestina tidak perlu dikaitkan dengan agama. Ini adalah sebuah konflik politik dan agama bukan dasar yang kemudian patut digunakan untuk kemudian saling benci dan berperang. Meski demikian, walaupun warga terpecah belah, tidak demikian Yan dengan pemerintah. Kita sudah ketahui bersama bagaimana pemerintah Amerika Serikat memang mengakui kedaulatan Israel dan menjadi salah satu sekutu dekat Israel. Begitu pula dengan pemerintah kota New York dan juga pemerintah negara bagian New York. Ketika aksi protes dilakukan pada hari Minggu kemarin, pemerintah kota New York termasuk wali kotanya Eric Adams mencuit di akun Twitternya menyebut menyayangkan dan bahkan menyesali adanya kelompok yang melakukan aksi demonstrasi pro Palestina. Ia bahkan juga menyebutkan dukungan secara eksplisit terhadap Israel dan juga para korban yang tewas. Dan New York pula menjadi salah satu kota yang kemudian secara simbolis memvisualkan dukungannya terhadap Israel. Pada malam hari beberapa gedung ikonik di New York termasuk yang kemudian menyalakan lampu berwarna biru untuk menyiratkan dukungan secara simbolis terhadap Israel yang benderanya juga berwarna biru. Israel. Yan. Iya, respon terbelah di warga New York, ada yang pro Israel, ada juga yang pro Palestina. Kemudian bagaimana dengan tanggapan ataupun respon dari Dewan Keamanan PBB, Randy? Pada hari Minggu kemarin, Yan, Dewan Keamanan PBB langsung berkumpul dalam sebuah rapat tertutup dan seperti kita ketahui memang ada negara-negara adidaya yang termasuk dalam Dewan Keamanan PBB itu termasuk Amerika Serikat dan juga Tiongkok di dalamnya. Selama kurang lebih 1,5 jam mereka berkumpul dan berdiskusi mengenai solusi yang perlu dilakukan untuk dieskalasi. Namun ternyata tidak ada kesepakatan dari pertemuan tersebut. Selesai rapat, mereka keluar dan tidak ada pernyataan resmi yang biasanya disepakati ketika ada konflik yang terjadi di dunia. Namun pada saat ini pengecualian karena tidak ada kesepakatan di antara negara anggota Dewan Keamanan PBB perihal konflik yang tengah terjadi di Israel Palestina pada kali ini. Hal pertama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan dikatakan kepada media pada hari Minggu kemarin adalah Amerika menginginkan PBB untuk mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengutuk keras Hamas. Namun hal ini ditolak oleh negara anggota lainnya. Meskipun demikian, semua sepakat bahwa peperangan adalah sebuah hal yang perlu disesalkan dan tidak perlu terjadi. Namun dari Uni Emirat Arab dan Tiongkok ada pernyataan yang berbeda. Saya ada beberapa petikan atau cuplikan wawancara dengan pihak dari negara Amerika Serikat dan juga Uni Emirat Arab dan Tiongkok berikut ini.
It's important that the global community strongly condemn this unprovoked invasion and the terrorist attacks and activities that have taken place and are taking place. I would say the UAE is using its relationships with all sides to try and call for calm and de-escalation. Important is to prevent the further escalation of the situation and further casualties of civilians, and also what's also important is really to come back to the two-state solution and the peace process. Sekjen PBB Antonio Guterres Yan pada hari ini juga kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyesalkan atau mengutuk serangan oleh Hamas kepada Israel. Meskipun demikian, Antonio Guterres Sekjen PBB menggarisbawahi bahwasanya penderitaan yang dirasakan oleh Palestina selama ini bukan sebuah hal yang perlu disangka dan fakta yang terjadi di lapangan. Pada intinya, ia menghimbau kepada seluruh negara di dunia termasuk Israel Palestina untuk menjunjung diplomasi dan negosiasi dan menghentikan peperangan sesegera mungkin karena korban berjatuhan semakin bertambah setiap harinya, termasuk mereka yang berada di Gaza yang akses terhadap air, makanan, dan lain-lainnya untuk hidup sehari-hari ditutup oleh Israel karena dilakukan pengepungan dalam gerakan serangan peperangan penuh oleh Israel terhadap Gaza. Ya, Rahman. Ya, dengan menyampingkan pro dan kontra, yang perlu digarisbawahi adalah memang peperangan ini perlu ataupun dikutuk apapun alasannya, apapun background di baliknya. Terima kasih jurnalis VOA Randy Wicaksana dari kota New York, Amerika Serikat.